Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Maulia Sapiter SPD NDH 08 Angkatan 22 Kelompok 1. Kali ini saya akan membahas tugas individu saya, agenda 2, dengan tutor Ibu Rofiah SOS MCS. Identifikasi potensi perilaku dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan selaku ASN berdasarkan profesi. Nomor 1, kegiatannya adalah pergi dan pulang dari sekolah. Tindak pidana korupsinya berpotensi perbuatan curang. Perilaku korupsinya tidak tepat waktu, datang terlambat, dan pulang cepat. Nilai dasar anti korupsi, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Uraiannya adalah sehari-hari dalam mengemban tugas. Saya sebagai seorang guru di sekolah tempat saya bertugas, saya berasal dari kabupaten lain, bukan berasal dari kabupaten tempat saya bertugas. Jarak yang saya tempuh kurang lebih 21 km setiap hari. Saya sebagai seorang ASN punya tanggung jawab dalam profesi saya, begitu juga berdisiplin tinggi. Saya selalu membiasakan berangkat dari rumah lebih pagi agar saya sampai ke sekolah tepat waktu. Begitupun saat pulang dari sekolah, saya membiasakan untuk pulang sesudah jam pulang sekolah. Begitupun dalam absensi, saya akan jujur dan bertanggung jawab atas apa yang telah saya laporkan sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan. Nomor 2, kegiatannya adalah pembagian hasil penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, dan penilaian akhir tahun PAT. Tindak pidana korupsinya adalah gratifikasi. Nilai dasar anti korupsinya adalah disiplin dan sederhana. Uraiannya, disiplin yang dimaksud di sini adalah patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan, karena sudah banyak himbauan dari pemerintah untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Membiasakan untuk selalu hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, sehingga dengan kemampuan kita saja, sehingga tidak tergiur saat melihat hadiah yang akan diberikan. Nomor 3, kegiatannya adalah pembuatan RPP. Potensi perilaku korupsinya adalah plagiarisme. Nilai dasar anti korupsinya adalah kerja keras dan tanggung jawab. Uraiannya, dalam pembuatan RPP saya akan mengerjakan dengan kerja keras dan penuh tanggung jawab, memastikan pembuatannya murni buatan saya sendiri, tanpa ada duplikasi atau plagiarisme. Rancangan aktualisasinya dapat kita lihat pada tabel rancangan aktualisasi ini. Nomor 1, kegiatannya pergi dan pulang dari sekolah. Tahapan kegiatan, berangkat ke sekolah sesuai dengan waktu yang kita tentukan, datang ke sekolah tepat waktu 15 menit sebelum bel berbunyi, mengisi absensi waktu datang, mengisi absensi jam pulang sesudah jam sekolah berakhir. Output atau hasil kegiatan, dengan mengatur waktu yang sudah kita tentukan, maka di perjalanan kita tidak terburu-buru, sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Membiasakan datang ke sekolah tepat waktu dapat menjadi contoh nyata buat siswa kita. Dengan datang tidak terlambat, kita bisa mempersiapkan bahan ajar kita terlebih dahulu. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar aneka. Melakukan absensi sesuai dengan tanggung jawab sebagai ASN merupakan nilai dari akuntabilitas. Dengan selalu berdisiplin waktu berarti mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya yang termasuk dari nilai-nilai dasar etika publik. Pembiasaan berdisiplin waktu juga berarti tidak korupsi waktu, anti korupsi. Salah satu peran ASN dalam menciptakan kondisi damai adalah harus menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat, menjadi panutan, sehingga seorang ASN harus melakukan tindakan yang tidak melanggar aturan maupun norma yang ada. Nasionalisme, kontribusi terhadap visi misi organisasi, ikut serta menjalankan aturan, visi dan misi di sekolah, serta menciptakan terwujudnya kualitas dan kedisiplinan antar masyarakat sekolah. Penguatan nilai-nilai organisasi, dengan menerapkan budaya disiplin terhadap waktu, dapat menjadi contoh bagi para siswa agar mengikuti kebiasaan tersebut sehingga nilai kedisiplinan akan terwujud.
Nomor 2, kegiatannya adalah pembagian hasil penilaian tengah semester (PTS), penilaian akhir semester PAS, dan penilaian akhir tahun PAT. Tahapan kegiatan: melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa, mengumpulkan hasil penilaian siswa pada akhir tahun pembelajaran. Guru akan mengumpulkan seluruh nilai siswa dalam 1 tahun untuk dijadikan laporan-laporan hasil belajar. Bertemu orang tua untuk menyampaikan dan menyerahkan hasil belajar siswa. Output atau hasil kegiatan. Penilaian yang lebih terorganisir dapat dipertanggungjawabkan. Orang tua akan dapat mengetahui perkembangan langsung dari anaknya. Hasil penilaian pun bisa dilaporkan secara langsung dan bersifat transparan. Apa keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar ATK? Yang pertama, di sini pemberian laporan hasil nilai yang secara langsung dan transparan adalah salah satu dari yang memiliki nilai akuntabilitas. Penilaian yang adil sesuai dengan hasil yang didapat siswa selama belajar termasuk dari nilai dasar nasionalisme. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan layanan kepada orang tua siswa dengan jujur, tanggap, akurat, santun termasuk nilai dasar dari etika publik. Tidak memberikan tambahan nilai kepada siswa, juga tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun termasuk nilai dari anti korupsi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Ikut serta dalam visi dan misi sekolah guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Penguatan nilai-nilai organisasi. Dengan adanya pembagian hasil belajar siswa, maka akan mendukung nilai profesional dan keterbukaan. Nomor 3, kegiatannya adalah pembuatan RPP. Tahapan kegiatan: sebelum mengajar, guru diwajibkan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Output hasil kegiatan: pembelajaran lebih terarah, waktu tidak terbuang sempurna, tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai. Dengan adanya RPP, maka kita dapat melaksanakan pembelajaran secara berurutan dan sistematis. Dengan RPP, kita dapat menentukan penilaian apa yang cocok untuk pembelajaran yang dibuat. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar ATK. Melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Bertanggung jawab pada kinerja yang ada dan melakukan evaluasi untuk memantau kemajuan yang dicapai siswa termasuk dalam nilai dasar akuntabilitas. Pembuatan RPP dengan nilai karakter di dalamnya termasuk dalam nasionalisme. Salah satu nilai etika publik adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, terlihat dalam pembuatan RPP. Yang seterusnya, pembuatan RPP yang selalu mengikuti perubahan-perubahan sesuai kebijakan demi mencapai tujuan yang ditetapkan dan hasilnya sesuai yang diharapkan, komitmen mutu. Pembuatan RPP yang dilakukan sendiri tanpa ada plagiat ataupun copy paste, anti korupsi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Ikut serta dalam meningkatkan visi dan misi dalam menciptakan siswa yang berprestasi, berkarakter, dan bertakwa, serta cinta lingkungan. Penguatan nilai-nilai organisasi. Dengan melakukan pembuatan RPP yang mengikuti pedoman penyusunan RPP yang dikeluarkan pemerintah, maka nilai profesional dan tanggung jawab akan terwujud. Teman-teman, itulah tadi tugas individu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.